Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Wow, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Dhani SBR. Wow, dan tentunya kisah favorit kita semua teman-teman ya, Warung Kopi Bang Doni. Dan makin penasaran ya teman-teman ya, bagaimanakah Doni sepulangnya dari Lumajang? Apakah Nani mengetahui tentang pernikahan bohongannya dengan Ivo ya? Makin penasaran aja kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on Kebun Kopi milik Pak Faizal, Warung Kopi Bang Doni. Doni membuka mata di pagi yang masih perak. Udara segar menyusup ke dalam kamar. Di meja makan, sepiring nasi uduk buatan sang ibu, Ma Zubaidah, menanti dengan aroma yang menggoda seperti pelukan lembut dari rumah yang selalu menenangkan. Nasi uduk itu dengan bawang goreng yang harum dan sambal yang menggigit adalah lebih dari sekedar hidangan. Dia adalah cinta yang terbalut dalam setiap butir beras, seolah ibunya ingin mengatakan bahwa meskipun dunia bergerak lebih cepat, rumah dan kasih sayang ibu akan selalu menunggu, seperti fajar yang tak pernah terlambat menyapa pagi, hingga burung-burung pun langsung tersentak ketika mendengar Ma, teriak Doni memanggil-manggil Bu Zubaidah. Apaan sih bang? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja, gangguin Bonis aja lagi bikin vlog. Saut Bonis jengkel. Nis, Mak mana ya? Mak kagak jualan ya? Kok ada nasi uduk di atas meja? Tanya Doni penasaran. Mak lagi ada pengajian, jadi nggak jualan dulu hari ini, jawab Bonis. Oh, begono. Bang Doni, menurut Bang Doni, angle Bonis bagusan kiri apa kanan ya kalau di foto? Tanya Bonis. Wah, kalau kiri kayaknya nggak bagus, Nis. Berarti kanan ya bang? Nah, kalau kanan kayaknya lebih hancur, mendingan dari belakang, kayaknya lebih bagus dah. Ledek Doni. Abang jahat banget mulutnya. Bonis kesel. Baik, sentak Bonis jengkel sambil masuk ke kamarnya. Dengan tidak menghiraukan adiknya, Doni melangkah keluar sembari melihat mentari pagi yang menyirami wajahnya. Suara dedaunan yang terkibas oleh angin pagi sangat sejuk Doni rasakan dan menimbulkan rasa damai dan nyaman di hatinya. Hingga tiba-tiba saja Doni mendengar suara menjijikan yang berasal dari seseorang yang duduk di teras depan rumahnya. Tayal, wajah mereka pun saling pandang. Di situ timbul amarah Doni yang seketika memuncak ketika dirinya melihat sesosok besar manusia yang sedang melongo menatap Doni. Gendut, lu punya pantat di sekolah apa kagak sih? Main berat brot aja di depan congor gua, sentak Doni sewot. Ya, rupanya itu adalah Gembul yang saat itu tanpa sengaja membuang angin dari dalam tubuhnya ke arah Doni. Maaf bang, saya nggak sengaja, saya lagi masuk angin ini bang, utang inyong kembung, saut Gembul menyesal. Yang nggak sengaja sih kagak sengaja, hidung gua perih. Makan apaan sih lu? Sebenarnya kentut saya emang nggak bau bang, tapi karena proses fermentasi di perut saya akibat mengkonsumsi makanan bersulfur tinggi seperti bawang, kembang kol, brokoli, telur, dan daging. Nah, makanan-makanan itu punya bau yang khas, jadinya mempengaruhi aroma gas di dalam perut saya bang, ungkap Gembul. Bodoh amat, lu mau makan sulfur kek, lu mau makan ubur-ubur kek, gua kagak peduli. Kentut lu bau bangke, titik. Dah, gua mau mandi, saut Doni jengkel.
Tak lama kemudian, Doni pun segera mandi. Dan setelah selesai mandi, dia langsung berpakaian rapi karena hendak ke rumah Nani untuk membawakannya oleh-oleh dari Lumajang. Ya, karena semalam Doni baru saja tiba dari Lumajang, Jawa Timur. Saat ingin keluar rumah, Doni sempat melewati pintu kamar Bonis. Di situ, Doni pun berpesan jika ia ingin keluar. "Ah, Bonis, abang mau keluar dulu ya," ucap Doni. Namun tak ada balasan apapun dari dalam kamar Bonis. Mendapati itu, Doni pun bergumam dalam hati, dah budek kali itu anak, bodoh amat dah." Di depan, Doni pun berpesan kepada Gembul jika ia ingin keluar sebentar untuk ke rumah Nani. Bul, gua keluar dulu bentar ya," ucap Doni. "Mau kemana bang?" tanya Gembul yang penasaran. "Mau ke tempat Ayang." Eyang siapa bang?" tanya Gembul bingung. Eyang lagi, Ayang Nani. "You know," sahut Doni sewot. "Oh, bang, udah tua kok masih alay aja sih bang," sindir Gembul. "Bodoh amat, sirik aja lu, dasar lebar," hardik Doni. Tak lama, Doni pun tiba di rumah Nani sambil membawakan kantong besar penuh berisi buah tangan yang dibawanya. Setelah mengucapkan salam, Nani pun langsung menyambut Doni dengan mesra karena sudah hampir 3 hari lamanya mereka tak bertemu. Ya, memang pada kenyataannya mereka sedang di mabuk asmara. Walau tak bertemu sesaat, rasa rindu seakan sudah menumpuk di hati mereka masing-masing. "Ya ampun bang, abang bawa apaan? Banyak banget sih," tanya Nani. "Iya Nan, abang bawa oleh-oleh khas Lumajang, Jawa Timur." "Ya ampun bang, makasih ya." Emang apa sih oleh-oleh khas Lumajang, Jawa Timur?" tanya Nani bersemangat. "Ini Nan, ada telur asin. Nah, ini abang bawain juga tape ketan, emping, terasi, banyak deh pokoknya," sahut Doni. "Ini abang belinya di Lumajang?" tanya Nani lagi. Iya," jawab Doni ragu. "Tapi kok di bungkusannya ada tulisan Cirebon bang?" ucap Nani memastikan. "Iya kali ya, soalnya abang belinya di rest area." "Abang ketiduran pas di jalan, baru udah keingetan sama oleh-oleh," ujar Doni. "Ya nggak apa-apa bang, ini juga enak banget kok. Nya paling suka sama telur asin, apalagi terasinya. Enak banget deh bang buat nyambel. Abang mau nanti Nani buatin sambal," ucap Nani. "Iya Nan, mau. Asal Nani yang nyambel pasti sedep." "Apalagi kan Nani nguleknya sambil goyang. Aduh, sedep banget pasti," goda Doni nyeleneh. "Apaan sih bang? Bang pikirannya kemana-mana deh." "Maaf, enggak, pikiran abang enggak kesana. Pikiran abang cuma ke Nani. Beneran dah," seloro Doni yang omongannya semakin tak karuan. Mendengar itu, Nani pun hanya tersenyum sambil mencubit pinggang Doni karena gemas melihat kelakuan kekasihnya. Setelahnya, mereka berdua pun terlihat hanyut dalam obrolan asmara yang begitu dalam. Namun, di tengah perbincangan tersebut, Doni ingin memberitahukan kepada Nani tentang peristiwa apa saja yang telah dialaminya selama di Lumajang. Di situ, Doni menceritakan semuanya, sampai Doni yang harus berpura-pura menikah dengan Ivo. Sebenarnya di sini Doni agak berat untuk mengatakannya karena Doni tak tahu bagaimana respon dari Nani ketika mengetahui itu semua. Namun, Doni sudah bertekad untuk berusaha jujur pada sang kekasih agar tak ada dusta di antara mereka. Dan tanpa sepengetahuan Doni, ternyata Nani telah mengetahui itu semua dari Ivo. Rupanya Ivo sebelumnya telah meminta izin kepada Nani untuk melakukan pernikahan palsu dengan Doni. Dan Nani yang berbesar hati tak masalah mengenai hal tersebut. Karena Nani berpikir jika pernikahan palsu itu begitu krusial sehingga harus dilakukan agar bisa menyelamatkan jiwa Ivo saat itu. Namun seketika pikiran jahil Nani pun muncul. Ya, Nani ingin mengerjai kekasihnya Doni untuk berpura-pura marah padanya. Dengan berpura-pura memasang wajah kecewa, Nani pun berkata, "Nani kecewa sama abang. Pokoknya Nani marah sama abang," ucap Nani bersandiwara. "Ya tuh kan, marah dah.
Nan, maafin abang apa Nan? Sumpah dah, abang kepaksa ngelakuin itu semua. Soalnya kalau kagak abang turutin tuh si Ipo bakal dimakan sama jin. Ungkap Doni merayu Nani. Kemudian Nani melanjutkan sandiwaranya tersebut dengan tidak berbicara sepatah kata pun. Nani lantas mengajak Doni untuk pergi ke warung kopi karena Nani tidak enak jika sandiwaranya dilihat oleh kedua orang tuanya. Kita ke warung aja. Kalau di sini nggak enak kelihatan sama Babe sama Nyak. Kalau kita lagi berantem, ajak Nani. Mendengar itu, Doni pun langsung mengiyakan ajakan Nani karena saat itu Doni merasa bersalah pada sang kekasih. Ketika keluar rumah, Nani yang berjalan di depan Doni nampak tersenyum kegelian dan senang sekali karena usahanya mengerjai Doni berhasil. Sesampainya di warung kopi Bang Doni, nampak Gomang yang sedang berjaga di depan warung langsung menyapa Doni dan Nani yang datang dengan menggunakan sepeda motor Shogun berwarna biru tua milik Doni. Ke pos pengumben beli sekuteng. Tumben, pasangan romantis sudah datang, ucap Gomang. Hai Bang Gomang, gimana kabarnya? Tanya Nani ramah. Baik Po Nani, saut Gomang tersenyum. Nani pun segera masuk ke dalam warung, diikuti Doni dari belakang. Namun di situ Doni nampak terdiam, ciut dan hanya mengikuti Nani dari belakang. Tumben, Bang Doni diam aja, saut Gomang menegur Doni. Lagi sariawan, saut Doni sambil berlalu. Di dalam, Nani lalu berjalan menuju kasir untuk memeriksa pembukuan dan juga penjualan warung. Hal yang rutin Nani lakukan setiap minggunya. Terlihat Jumri dan Lili yang sedang melayani para tamu. Tanya itu, rupanya Gembul juga terlihat di sana karena rupanya dia membawa oleh-oleh yang dibeli Doni untuk diberikan pada seluruh karyawan warung kopi Bang Doni. Mas Gembul, tumben pagi-pagi udah di sini? Tanya Nani. Ya Mbak, mau ngasih oleh-oleh buat yang lain, saut Gembul. Di situ terlihat Doni mencari kesempatan untuk merayu Nani agar tak marah lagi pada dirinya. Hingga akhirnya Nani berjalan ke arah dapur dan Doni melihat celah untuk kembali merayu Nani. Di dapur, Nani yang sedang mencari gelas segera dihampiri Doni dan tak membuang waktu, Doni langsung berkata, Abang mau ngomong deh sama Nani, ucap Doni. Mau ngomong apaan? Saut Nani sambil mendudukkan kepala dan memejamkan matanya. Doni pun mulai mengeluarkan jurus rayuan maut pada Nani. Nan, maafin abang apa Nan? Sama pernikahan palsu yang terjalin tanpa nurani. Bukan Nani yang abang ingkari, hanya keadaan yang memaksa langkah ini pergi. Tapi abang kagak bener-bener beralih. Sumpah Danan, rindu abang tetap utuh dalam senyap yang membisik. Setiap detik yang abang habisin dalam perih cuma buat Nani. Cinta abang yang kagak bakalan pernah pudar, apalagi sirna, ungkap Doni puitis. Setelah Doni mengutarakan hatinya dengan lantunan puisi beraliran progresif, Nani tetap diam. Dia tidak membalas sedikit pun ucapan Doni. Nani, kok diem aja sih? Saut Doni yang pelan-pelan mulai membuka matanya. Namun saat pandangan Doni menatap ke arah depan, betapa terkejutnya Doni ketika ia melihat pemandangan di depannya yang tak lazim. Bagaimana tidak, rupanya sosok Nani kini sudah digantikan oleh Gembul yang sedang merapikan rak di gelas dapur. Bujuk deh kebo, lu ngapain lu di mari? Sentak Doni sewot. Bang Doni yang ngapain di sini? Udah ngalangin jalan, ngomong-ngomong gak jelas lagi, sok puitis, saut Gembul ikutan sewot. Gua lagi ngerayu si Nani di sini. Ngapa dia kagak ada? Jangan-jangan lu makan ya pacar gua, timpal Doni asal. Dasar gendeng, masa iya Mbak Nani saya makan? Emangnya weteng nyong kencot apa? Ucap Gembul jengkel. Melihat adegan itu, Nani pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Hingga akhirnya Doni menganggap jika Nani sudah tidak marah lagi padanya. Doni pun segera menghampiri Nani. Nani tega banget dah. Masa abang ditinggalin di dapur sama si Gembrat? Ucap Doni manja. Lagian abang ngapain sih di warung kopi pakai gombal-gombalan puitis segala? Kan malu. Lagian kita kan bukan anak kecil lagi bang, saut Nani. Iya abang tahu, tapi kalau Nani marah sama abang gak kuat dah. Kayak napas abangnya segitu, ujar Doni. Kalau napas susuk mah bang, minum neo napasin aja bang, celetuk Gembul dari belakang. Gembul, lu nyamber aja sih kayak bensin, timpal Doni sewot. Abang nih
Dari pertama datang sampai sekarang marah-marah mulu, marah-marah mulu. Yaudah, saya bikinin kopi ya. Mau kopi hitam apa kopi latte? Tanya Gembul mencoba merayu Doni. Hitam aja kayak muka lu, jawab Doni masih sewot. Kemudian Doni pun menarik Nani ke ruangan VIP smoking room karena ada hal yang ingin diberitahukannya pada Nani. Setelah di dalam ruangan, Doni nampak menatap mata Nani dan memberikan sebuah buku tabungan beserta ATM-nya. Apaan nih bang? Tanya Nani penasaran. Nan, abang pengen Nani pegang nih rekening, bakal tabungan nikah kita nanti. Abang udah nabung di situ. Ya abang pengennya Nani mau megangnya. Terus kalau emang Nani mau ada perlu, Nani pakai aja tuh uang ada di situ. Soalnya Pak Nani kagak mau abang gaji selama ngurus nih warung. Ungkap Doni tulus. Abang ngapain sih pakai begini-beginian? Nani nggak enak bang. Kita kan belum resmi. Nani nggak enak kalau megang uang abang sekarang. Sahut Nani merasa keberatan. Gak apa-apa Nan. Abang lihat-lihat mah Nani pinter banget dah kalau masalah administrasi. Kalau abang mah susah, suka kecampur bakal beli burung. Ucap Doni sambil tersenyum mendapati itu. Mau tak mau Nani pun menuruti keinginan dari Doni. Tak lama kemudian, ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Gembul yang mengantar kopi Doni memberitahu jika ada tamu yang ingin bertemu Doni. Siapa Bul? Tanya Doni. Aduh, gak tahu saya bang, jawab Gembul. Kemudian Doni pun menemui tamu tersebut. Setelah saling berkenalan, Doni pun menanyakan maksud dan tujuan mereka. Diketahui jika kedua tamu itu adalah Gumilar dan Eda, kebetulan mereka merupakan kakak beradik. Maksud dan tujuan kedatangan mereka adalah untuk menawarkan produk kopi ke warung kopi Bang Doni. Iya Pak, jadi kami mau menawarkan kopi di warung Bapak. Kebetulan produk kami sudah dipakai ke berbagai coffee shop yang ada di Jakarta. Nah, untuk mengetahui kualitas kopi kami, nanti rekan saya akan mencontohkan cara meraciknya Pak. Dan kami juga akan meminjamkan alat untuk meracik kopi ini jika memang Pak Doni mau bekerja sama dengan kami, ungkap Gumilar. Oh gitu ya Gumilar, saut Doni. Panggil Gugum aja Pak. Iya Pak Gugum, kebetulan ya emang dari anak-anak ada permintaan buat bikin kopi hitam yang otentik. Soalnya banyak tamu yang nanyain kopi begituan. Soalnya pan di mari masih pakai kopi sasetan, ucap Doni yang rupanya tertarik dengan penawaran Gumilar dan Enda. Akhirnya, setelah proses negosiasi, kerjasama tersebut pun terjalin. Kini, warung kopi Bang Doni telah menyajikan kopi hitam spesial. Setelah beberapa hari, syukurlah, respon pengunjung warung kopi Bang Doni sangat positif. Itu terbukti jika produk kopi dari Gumilar dan Enda terjual laris. Di sisi lain, setelah Gumilar dan Enda melakukan kerjasama dengan warung kopi Bang Doni, mereka berpikir jika harus meningkatkan pengadaan bahan baku kopinya. Enda, kayaknya bisnis kopi kita udah bagus, tapi kita juga butuh lebih banyak bahan baku kopi. Soalnya rekanan kita di Jakarta juga sering kekurangan pasokan. Lusa kita harus pergi ke Sumatera lagi sepertinya, ungkap Gumilar. Ya bang, kita harus nyari petani lagi. Tapi saya dapat info nih dari kenalan saya di Lampung. Ada kebun kopi yang mau dijual bang. Bagus itu buat rencana jangka panjang bisnis kita, saut Enda bersemangat. Oh iya, memang sih abang juga kepikiran mau punya lahan sendiri. Jadi kita lebih bisa mengontrol stok bahan baku kita, timpal Gumilar. Singkat cerita, keduanya pun pergi ke daerah Lampung dengan menggunakan mobil milik Gumilar. Perjalanan tersebut cukup jauh hingga terasa melelahkan. Sesampainya di sana, keduanya pun segera mencari penginapan dan beristirahat. Setelah merasa cukup beristirahat, keduanya segera menuju rumah kenalannya yang biasa membantu mencari kopi yang bernama Bima. Di situ, Gumilar dan Enda pun mengungkapkan jika mereka berdua mendengar tentang sebuah kebun kopi tua yang cukup besar di sana, namun sudah lama ditinggalkan dan kurang terurus. Selain itu, kebun kopi tersebut dijual dengan harga miring sehingga membuat Gumilar dan Enda sangat tertarik untuk membelinya. Kalau kita bisa beli, bagus juga ya untuk bisnis kita ke depannya. Apa Abang Bima tahu kebun itu? Tanya Gumilar dengan semangat. Setahu saya itu punya almarhum Pak Faisal, tapi nggak laku-laku ya Pak Gugum, saut Bima. Loh, kenapa memang ya? Tanya Gumilar penasaran. Saya kurang tahu ya Pak. Saya tahunya kebun itu sudah lama nggak ada yang ngelola, jawab Bima.
Kalau abang ada kenalan gak di sana? Tanya Gumilar lagi. Ada, nanti saya kirim kontaknya, saut Bima. Mendapati itu, Gumilar tersenyum senang karena terdapat secercah harapan jika dia akan memiliki kebun kopi miliknya sendiri. Mereka pun mengatur jadwal perjalanan ke kebun kopi itu untuk meninjau langsung. Kebun tersebut berada di desa terpencil di tengah hutan. Di hari yang ditentukan, mereka berangkat dari kota tempat mereka menginap pada pagi hari. Namun sayangnya, Bima yang biasa selalu mendampingi Gumilar dan Enda selama di sana tidak bisa ikut dikarenakan ada urusan mendesak. Lewat percakapan telepon, Bima pun mengabarkan Gumilar, Pak Gugu, maaf, saya nggak bisa ikut soalnya ada saudara saya yang meninggal. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak, ucap Bima merasa tak enak hati. Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa Bang Bima, kebetulan tempatnya saya juga sudah tahu, karena tempatnya tidak jauh dari desa yang biasa kita datangi, saut Gumilar. Akhirnya, saat itu hanya Gumilar dan adiknya Enda yang berangkat ke sana. Setelah perjalanan panjang dan berkelok, mereka pun tiba di suatu desa. Saat senja mulai turun, mereka berdua langsung merasakan hawa yang agak aneh. Desa itu terasa sepi dan suasana terasa suram. Bang, kayaknya nih desa sepi banget ya Bang, kata Enda mengamati jalan setapak yang sunyi dan pepohonan yang mulai menghitam. Gumilar mengangguk. Iya, tapi nggak apa-apa ndak. Yang penting kita bisa lihat kebunnya dulu. Mereka memutuskan untuk menginap di rumah kenalan Bima yang bernama Parudi, seorang warga desa yang katanya mengetahui banyak tentang kebun kopi tersebut. Kebetulan rumah Pak Rudi tak jauh dari lokasi kebun kopi itu berada. Sejujurnya, rumah tersebut juga bukan rumah tetap dari Pak Rudi. Ia tinggal di desa lain di situ. Rumah tersebut hanya sebagai tempat singgahnya sementara saat ingin memanen kopi miliknya. Malam itu, setelah makan malam, Pak Rudi bercerita panjang lebar tentang kebun kopi yang akan mereka kunjungi. Dulu, kebun itu adalah milik seorang tuan tanah bernama Pak Faisal. Tapi sejak kematian tragisnya, kebun itu berubah menjadi tempat yang angker. Banyak yang sudah mencoba bekerja di sana, tapi mereka selalu mendengar suara-suara aneh, kata Pak Rudi sambil berbisik seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Maaf, suara kayak gimana ya Pak? Tanya Gumilar menahan diri agar tak terlihat ketakutan. Ya, seseorang mendengar suara tertawa dari balik pepohonan. Dan ada juga yang mengaku melihat bayangan bergerak sendiri di antara batang-batang kopi. Pak Rudi terdiam sejenak. Dan yang paling aneh, beberapa orang mendengar bisikan-bisikan yang menyebutkan nama mereka, seolah-olah kebun itu hidup dan mengenali mereka. Mendengar cerita itu, Gumilar dan Enda saling pandang dengan senyum kecil. Ya, mereka mengira jika ini hanyalah cerita horor yang biasa diceritakan orang desa untuk menakut-nakuti orang kota. Wajar saja jika Gumilar berpikiran seperti itu, karena memang Gumilar merupakan orang yang berpikiran logis. Dia tidak mempercayai cerita-cerita mistis, sehingga Gumilar hanya menganggap itu hanya tahayul belaka. Cerita seperti itu mah biasa Pak, saut Gumilar sambil tertawa kecil untuk menghilangkan suasana tegang. Pak Rudi hanya mengangguk pelan tanpa menambahkan apapun. Namun ketika mereka akan tidur, Pak Rudi sempat berpesan, hati-hati di kebun itu. Apapun yang terjadi, jangan memanggil nama satu sama lain dengan keras, dan jangan pernah meninggalkan temanmu sendirian. Gumilar dan Enda hanya tertawa dan menganggap pesan itu sebagai sesuatu yang konyol. Mereka tidak menyadari jika akan ada sesuatu hal misterius menanti mereka ke depannya. Di pagi hari, Gumilar dan Enda berangkat menuju kebun kopi dengan ditemani Pak Rudi. Mereka menyusuri jalan setapak berbatu di tengah hutan yang dipenuhi pohon-pohon tinggi. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun tiba di kebun kopi tua itu. Tanaman kopi terlihat tumbuh liar, dikelilingi pepohonan lebat dan semak-semak yang tak terawat. Gumilar mulai memotret kebun itu dengan antusias, membayangkan bagaimana kebun ini akan terlihat jika sudah dibersihkan dan dikelola dengan baik. Wah, abang udah bisa bayangin
kalau kebun kopi ini bakal sukses ndak, katanya dengan penuh semangat. Saat itu Pak Rudi berada di pinggir jalan, sedangkan Gumilar dan Enda mulai memasuki kawasan kebun kopi tersebut. Namun saat berada di tengah kawasan kebun kopi, Enda justru merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di sekitaran mereka terasa sangat sunyi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Dia mulai merasakan seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Tiba-tiba saja Enda berhenti dan berbalik. "Bang, abang dengar itu nggak?" bisiknya. Matanya menatap tajam ke arah pepohonan. "Dengar apa sih?" jawab Gumilar penasaran. "Kayak ada suara orang lagi bisik-bisik, Bang," jawab Enda sambil menunjuk ke arah semak-semak yang ada di ujung kebun. Mereka berdua memperhatikan sekitaran dengan seksama, namun mereka tak menemukan apapun kecuali pepohonan tua yang berdiri tegak di bawah bayangan langit yang mendung. "Udahlah, jangan ngelantur. Itu mungkin cuma suara angin," kata Gumilar mencoba menghilangkan rasa tegang yang sempat ia rasakan. Namun tak lama kemudian terdengar suara tawa kecil di antara pohon-pohon kopi. Suara itu terdengar samar namun jelas. Gumilar dan Enda saling pandang dengan wajah ketakutan. Tayal, keduanya langsung beranjak pergi dari tempat tersebut dan mendatangi Pak Rudi yang sedari tadi menunggu di samping jalan. "Pak Rudi, tadi Bapak dengar suara orang ketawa nggak?" tanya Enda mencoba tenang. Pak Rudi hanya menggeleng, namun wajahnya kini tampak pucat. "Sudah, jangan terlalu difikirkan. Sekarang Pak Gugum sama Mas Enda mau balik ke rumah saya atau mau masih lihat-lihat bagian lainnya dari kebun ini?" ucap Pak Rudi melempar pilihan pada Gumilar dan Enda. Berbeda dengan Enda yang mulai ketakutan, Gumilar rupanya masih penasaran dengan bagian kebun kopi yang ditaksirnya itu. Mereka pun memilih untuk melanjutkan melihat-lihat bagian yang lain dari kebun tersebut. Namun suasana menjadi semakin mencekam. Setiap langkah terasa berat dan Enda merasakan seakan-akan ada yang mengikuti di belakang mereka. Suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih menyeramkan. Suara itu terdengar seperti datang dari atas pohon. Enda mendongak dan matanya terpaku pada sebuah bayangan hitam di atas dahan pohon kopi. Bayangan itu tampak seperti seorang pria dengan wajah pucat dan tatapan kosong menatap lurus ke arahnya. Enda tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya membeku. Dia berusaha menarik nafas, namun suaranya tercekat. Gumilar yang melihat adiknya Enda tiba-tiba terdiam mencoba mengusiknya. "Dak, kamu kenapa?" Seketika bayangan di pohon itu menghilang. Enda hanya bisa menggeleng pelan mencoba untuk menenangkan dirinya. Bang Gugum, Tadi kayak ada yang ngeliatin saya, Bang," jawabnya dengan suara bergetar. "Kamu ngelanturin enggak? Bayangan apa sih? Mana?" ucap Gumilar sambil melihat lokasi yang ditunjukkan Enda. Setelahnya Gumilar pun langsung menenangkan adiknya dan mengatakan jika apa yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi belaka. Malam itu Gumilar dan Enda kembali ke rumah Pak Rudi dengan perasaan Enda yang gelisah. Mereka mencoba untuk tidur, namun suara-suara aneh kembali terdengar dari luar jendela. Suara tawa samar itu kini semakin sering terdengar, seakan-akan berada tepat di luar kamar mereka. Kini Gumilar baru merasakan kegelisahan yang dirasakan Enda sebelumnya. Tengah malam, Enda terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Dengan rasa takut, dia menoleh ke arah jendela dan melihat bayangan seseorang sedang berdiri di luar. Bayangan itu menatapnya dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Enda berteriak dan segera membangunkan kakaknya Gumilar. Bang, bangun bang, ada orang di luar, cepat bangun bang." Gumilar yang masih dalam kondisi setengah sadar melihat ke arah jendela, namun tak ada siapapun di sana. "Kamu ngeliat apa lagi sih, Dak?" katanya sambil mengusap wajah. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara langkah kaki dari arah luar rumah. Langkah kaki itu terdengar berat dan juga lambat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sekitaran rumah Pak Rudi. Suara itu semakin dekat, seakan-akan berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Keduanya pun saling pandang dengan wajah ketakutan.
Jangan-jangan itu setan dari kebun kopi, Bang. Bisik Enda ketakutan. Mereka tak berani membuka pintu kamar mereka. Hanya bisa berdiam diri dan berdoa agar suara itu segera pergi. Namun suara ketukan perlahan mulai terdengar dari pintu kamar mereka. Ketika suara ketukan itu semakin keras, Pak Rudi tiba-tiba masuk ke kamar mereka dengan wajah yang panik. Ayo, cepat, kita harus segera keluar dari sini sekarang. Tanpa banyak tanya, Gumilar dan Enda langsung mengikuti Pak Rudi keluar dari rumah. Mereka berlari sejauh mungkin untuk menuju ke desa terdekat. Setibanya di tengah desa, mereka pun baru berani berhenti dan mencoba mengatur nafas. Ada apa ya, Pak? Tanya Gumilar dengan wajah yang masih pucat. Pak Rudi menghela nafas panjang. Itulah mengapa saya peringatkan kalian, kebun kopi itu tidak boleh diganggu. Setiap orang yang datang ke sana selalu saja diganggu oleh arwah Pak Faisal. Dia tidak suka orang asing yang mencoba mengambil alih kebunnya. Di pagi harinya, Gumilar dan Enda sudah berada di penginapannya dan mereka berencana akan langsung beranjak pulang ke Jakarta. Saat itu, mereka sudah tak lagi bernafsu untuk membeli kebun kopi tersebut. Pengalaman mengerikan yang mereka alami semalam membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika di kebun itu. Dalam perjalanan pulang, Gumilar bertanya pada adiknya, "Kamu gak apa-apa ndak? Abang lihat dari tadi pagi kamu kelihatan lemes. Kamu sakit?" "Gak tahu, Bang. Pas tadi bangun badan saya pada pegel semua," saut ndak. Kemudian mereka berdua meninggalkan penginapan dengan perasaan lega. Namun di dalam hati kecil mereka, rasa penasaran itu tetap saja tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi di kebun kopi tua itu, dan mengapa arwah Pak Faisal begitu marah? Tak ada yang tahu jawabannya. Dan bagi Gumilar dan Enda, lebih baik mereka tak pernah kembali untuk mencari tahu. Sejak saat itu, kebun kopi tersebut tetap terbengkalai, menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Hanya desiran angin dan suara tawa samar yang sesekali terdengar di antara pepohonan. Seakan-akan sang tuan tanah masih menjaga kebun itu dari siapapun yang mencoba datang mendekat. Setelah beberapa hari dari peristiwa tersebut, Enda yang telah berada di Jakarta merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ya, Enda merasakan jika tubuhnya lemas ditambah meriang yang membuatnya menggigil. Pada awalnya, Enda mengira jika itu adalah masuk angin biasa. Namun setelah ia berobat, Enda tidak juga merasa baikan. Malahan kondisinya makin memburuk. Melihat itu, sang kakak Gumilar juga ikut khawatir. "Dak, kamu masih sakit?" tanya Gumilar cemas. "Ya, Bang, padahal udah berobat, tapi masih tetap begini, Bang," saut Enda lemas. "Yaudah, besok abang sendiri aja yang ke Bekasi, kamu gak usah ikut ya." "Gak apa-apa, Bang, Enda ikut aja, masih kuat kok," saut Enda pada kakaknya. Keesokan harinya, Gumilar dan Enda kembali bertemu dengan Doni di warung kopi Bang Doni. Sambil membicarakan kerjasama mereka ke depannya, nampak ketiganya mengobrol di ruang VIP agar pembicaranya tidak terganggu oleh para tamu lainnya. Di situ, Doni memberitahu Gumilar jika produk kopinya laku keras sehingga membuat pengunjung yang datang ke warung kopi Bang Doni semakin ramai. "Wah, Pak Gugum, kopinya laku. Saya bakalan pesen lebih banyak nih kayaknya nih," ucap Doni senang. "Siapa, Doni? Pokoknya aman. Kedepannya kita bakal menawarkan varian lain. Mungkin saja bisa menambah penjualan di warung kopi Bang Doni," saut Gumilar. Namun di situ yang terlihat mengobrol hanya Doni dan Gumilar saja, sedangkan Enda sendiri dia lebih banyak diam sambil sesekali memegangi baunya yang pegal. Entahlah, wajah Enda pun terlihat pucat hingga Doni pun menotisnya. "Wah, kayaknya Pak Enda lagi sakit ini. Mukanya pucat amat romannya," tanya Doni penasaran. Iya, Pak, lagi gak enak badan. Udah hampir seminggu ini," jawab Enda lemas. Lah, emangnya Pak Enda belum berobat?" tanya Doni lagi. "Sudah, Pak, tapi belum sembuh juga," saut Enda. "Iya nih Pak Doni,
adik saya ini pas pulang dari Sumatera langsung sakit. Gak tahu kenapa. Timpal Gumilar menambahkan, namun tak berselang lama Gembul yang pada saat itu sedang membawakan kopi untuk Gumilar dan Enda langsung tersentak kaget. Mengetahui pemandangan yang ada di depannya, wajah Gembul berubah tegang. Sepertinya ada yang mengusik Gembul di situ. Melihat itu, Doni pun langsung membisikkan Gembul. Gembul, lu gak bang lihat tamu gua kayak gitu amat sih? Ini kan orang yang masuk kopi di kita. Lu jangan gitu gak, Pak? Nanti kalau dia pada kagak mau masuk lagi kopi ke kita bagaimana? Bisik Doni jengkel. Bukan begitu bang. Abang gak tahu aja sih apa yang saya lihat. Kalau abang tahu pasti abang kaget. Saut Gembul. Lah, emangnya lu lihat apaan? Demit. Tanya Doni lagi. Ya bang, jawab Gembul santai. Mendengar itu, Doni pun ikut gelisah karena Doni tahu pasti jika Gembul tak akan berbohong ketika sedang membicarakan masalah gaib. Emangnya lu ngeliat apaan? Tanya Doni yang masih penasaran. Itu tuh bang, mas yang satunya ada yang gelendotin, makanya dia jadi lemes begitu bang, ungkap Gembul. Di situ Doni dengan terpaksa memberitahukan kepada Gumilar mengenai apa yang telah dilihat Gembul saat itu. Sedangkan Gembul sendiri kembali ke arah dapur untuk mengantarkan pesanan yang lain. Apa benar Pak Doni? Apa benar adik saya ini ketempelan? Ucap Gumilar terkejut. Mendengar itu, Enda pun ikut merasa takut. Wajar saja, karena memang sebelumnya mereka telah mengalami peristiwa menyeramkan sebelumnya saat berada di Lampung. Wah, memang Pak Doni, sebelumnya saya sama adik saya ini seminggu sebelumnya mengalami kejadian horor di kebun kopi di Lampung Pak. Tapi saya nggak nyangka sih kalau adik saya sampai ketempelan kayak gini. Aduh, berarti saya harus ke orang pinter dong habis ini ya Pak. Soalnya kan saya kasihan, dia ini udah seminggu lemes terus kayak gini, ungkap Gumilar pada Doni. Berarti bener dah, setan dari sana ngikut itu kemari, saut Doni. Sudah Pak Doni, saya izin pamit ya. Saya mau bawa adik saya ke orang pinter, kasihan, ucap Gumilar cemas. Lah, ngapain kurang pinter Pak Gugum? Udah biarin sama teman saya aja yang ngobatin. Dia mah bisa kalau cuma urusan masalah beginian, saut Doni. Yang bener Pak Doni, memang temen bapak ada yang bisa. Rumahnya kira-kira jauh gak dari sini? Tanya Gumilar. Lah, ngapain nanya rumahnya? Itu orang yang tadi yang badannya segede toren, ungkap Doni. Mendapati itu, Gumilar merasa bersyukur dan berterima kasih pada Doni atas bantuan tersebut. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung menghampiri Gembul untuk menolong tamunya tersebut. Bul, lu tolongin Gi, adiknya Pak Gugum. Kasihan dah, melihatnya lemes banget kayak tempe mendoan, ucap Doni meminta bantuan sahabatnya. Tuh, ada aja sih bang, lagi kerja masih aja ngurusin demit, saut Gembul jengkel. Lah, kan lu yang mulain. Kalau lu kagak ngasih tahu gua juga kagak tahu. Ya, iya, tapi tadi setan ngeliatin saya bang, makanya saya kasih tahu abang, timpal Gembul lagi. Akhirnya mereka pun membawa Enda ke dalam kamar yang ada di samping warung kopi Bang Doni yang merupakan tempat tinggal Gomang. Di situ Gomang pun sempat menanyakan apa yang terjadi. Pohon kelapa rubuh ditebang. Ada apa ini abang-abang? Tanya Gomang yang penasaran. Ini masnya ketempelan Bang Gomang, saya pinjam kamar dulu ya buat ngobatin, saut Gembul. Ke Pondok Indah nyari tukang ikan. Ya dah, silakan, ucap Gomang mempersilakan mereka menggunakan kamarnya. Mas Gembul butuh remason apa geliga? Tanya Gomang lagi. Enggak bang, saya itu mau ngeluarin setan, bukannya mau ngurut, saut Gembul sewot. Tanpa membuang waktu, Gembul pun meminta Enda untuk berbaring di depannya. Di situ Enda nampak sesak, terlihat nafasnya tersengal-sengal hingga dia pun bertanya pada Gembul. Mas, kenapa ya? Kok saya jadi nyesek banget begini? Keluh Enda. Ya mas, kayaknya setan yang nempel di badannya mas ini merasa terusik. Tapi tenang aja ya mas, saya bakalan berusaha buat ngeluarin dia, ucap Gembul berusaha menenangkan Enda. Saat itu Gembul pun segera berkonsentrasi dan menerawang untuk menyingkirkan setan yang menempel pada tubuh Enda. Di dalam warung kopi Bang Doni, Gumilar terlihat khawatir memikirkan nasib Enda adiknya. Makasih ya Pak Doni, saya sudah ditolong. Tapi kalau menurut Pak Doni, gimana ya nasib adik saya?
Apa masih bisa ketolong? Tanya Gumilar cemas. Tenang aja Pak Gugum, temen saya yang badannya lebar tadi mah udah biasa ngurusin yang beginian. Jangan kata cuma ketempelan, orang yang dijadiin tumbal aja bisa setannya disikat sama dia, ungkap Doni. Sementara itu, Rizal terlihat sedang melayani pengunjung wanita yang memesan kopi seorang diri. Di situ wanita itu nampak sibuk dengan handphonenya. Ketika Rizal datang mengantar pesanannya, Rizal dengan tersenyum memberikan pesanan kopi sambil memandang wajah gadis di depannya. Rupanya, gadis tersebut tersenyum balik pada Rizal yang membuat Rizal sumringah. Mendapat itu, Rizal pun mengajaknya berkenalan. Oh iya, nama aku Rizal. Kalau boleh tahu namanya siapa? Tanya Rizal sopan. Aku Sinta, saut gadis itu yang rupanya bernama Sinta. Iya, Sinta suka datang ke sini ya. Ucap Rizal kembali berbahasa basi. Iya, biasanya sih sore, saut Sinta. Di situ, rupanya Rizal mendapat respon yang baik dari Sinta karena Sinta tak terlihat canggung, malahan ia merasa nyaman ketika berbicara dengan Rizal. Oh iya Sinta, kapan-kapan kita jalan-jalan keluar yuk, ajak Rizal. Jalan keluar? Ngapain? Tanya Sinta. Ya biasa kita melakukan adegan orang dewasa, ujar Rizal seketika. Mendengar itu, tak pelak Sinta pun terkejut. Sinta tidak menyangka jika Rizal sangat tak sopan dan bersikap kurang ajar. Maaf ya, aku bukan wanita gampangan. Kalau kamu mau gituan, kamu sama cewek lain aja. Sontak Sinta emosi. Oh, kok marah dah? Emangnya ada yang salah ya? Tanya Rizal yang merasa tidak bersalah. Ya salah dong. Masa iya baru kenalan langsung ngajakin begituan? Ngajakin gituan gimana? Tanya Rizal lagi. Tadi kan kamu katanya mau ngelakuin adegan dewasa. Kalau nggak gituan apa coba namanya? Ucap Sinta sinis. Maksud aku adegan orang dewasa itu kita makan seblak level 5. Nah itu kan kalau anak kecil kan nggak boleh. Nanti bisa mules perutnya. Kan kesian, saut Rizal. Mendengar itu, emosi Sinta pun kembali mereda. Rupanya Rizal hanya bergurau dengan ucapannya. Kembali mereka berdua pun larut dalam obrolan intim yang indah. Namun keindahan itu berjalan dengan singkat karena rupanya Rizal dipanggil oleh Sindu untuk melayani tamu yang lain. Alhasil Rizal pun menyudahi obrolannya dengan Sinta. Sinta, aku tinggal dulu ya. Soalnya aku dipanggil sama tutup balsem. Nanti kita tukeran nomor handphone ya, ucap Rizal sambil meninggalkan Sinta. Di situ, Sinta hanya tersenyum kecil melihat tingkah laku Rizal yang menurutnya mengemaskan. Apaan sih lu? Gangguin gua aja lu, ucap Rizal jengkel. Dasar lu, itu nggak ada yang ngelayanin tamu. Mas Gembul kan lagi dipanggil sama bos. Lu malah ngobrol sama cewek. Timpal Sindu sewot. Ya bawel lu, saut Rizal kembali. Lah sepatu aja lu new balance, otak lu kagak balance, ujar Sindu sambil meninggalkan Rizal. Kemudian kembali ke arah Gembul yang sedang berusaha mengeluarkan setan yang menempel pada Enda. Terlihat ia merapalkan doa-doa dengan khusyuk. Enda nampak lemas, tak bertenaga. Tak lama keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya akibat proses tersebut. Namun aneh, seketika Enda merasakan perbedaan pada dirinya. Ya, Enda merasakan jika tubuhnya sekarang merasa enteng, tak ada lagi rasa pegal yang menyiksa, ditambah meriang di tubuhnya yang kini telah hilang. Mas, kayaknya kok badan saya sekarang agak entengan ya, nggak kayak tadi, ucap Enda. Namun di situ Gembul tak merespon ucapan Enda. Terang saja karena Gembul nampak lelah setelah ia mengeluarkan sosok setan yang tadi menempel pada Enda. Dan saat Enda menengok ke arah belakang untuk mengucapkan terima kasih, dia melihat Gembul yang terlihat kelelahan. Mas Gembul, gak apa-apa? Tanya Enda cemas. Gak apa-apa bang, tenang aja. Emang kalau habis ngusir memedi, saya biasa begini, lemes, ngap, ungkap Gembul. Tak lama kemudian, Enda dan Gembul pun masuk ke dalam warung kopi Bang Doni. Di situ, Enda tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Gembul dan Doni karena telah menolongnya mengusir makhluk halus yang menempel. Mas Gembul, Pak Doni, terima kasih ya sudah bersedia nolongin saya, ucap Enda disusul anggukan Gumilar. Iya sama-sama, lain kali
Kalau Pak Gumilar sama Pak Enda ke tempat yang asing, diusahakan baca doa dulu ya Pak. Kayaknya makhluk tadi nganggep Bapak ini nggak sopan, main masuk-masuk aja ke wilayah dia, ungkap Gembul. Iya Mas Gembul, pasti itu saya bakal inget terus. Oh ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya nggak tahu harus balas gimana. Timpal Gumilar. Sama-sama Pak Gugum. Dah, kagak usah dibales. Yang penting kiriman kopinya jangan sampai telat ya. Saud Doni. Tenang-tenang Pak Doni, kiriman kopi aman karena kami sudah menyetok dan suplai kopi dari para petani lancar. Saud Gumilar. Setelahnya, Gumilar dan Enda pun izin pamit. Namun, sebelum keduanya meninggalkan warung kopi Bang Doni, Enda langsung menggenggamkan sejumlah uang kepada Gembul. Pada awalnya, Gembul sempat menolak pemberian itu, namun karena terus dipaksa, Gembul pun akhirnya menerima uang pemberian tersebut. Rupanya hal itu dilihat oleh Doni. Ketika Gumilar dan Enda pergi, Doni pun meledek Gembul. Mantep nih dapat proyek. Mana bagian gua? Pan gua calonnya, ledek Doni. Oh, abang nih ngerepotin aja. Kenapa sih bang? Saya nggak bisa tenang dikit bang. Urusannya sampai demi terus. Bosan saya kan bang. Kalau Gembul teriak menajuk. Ya elah Bul. Itu mah udah garisan tangan lu ngurusin begituan. Ya kan gua kagak bisa soalnya. Lagian tadi gua lihat tuh ya, adenya Pak Gugum lemes banget kayak tempe mendoan. Kesian Pan, ungkap Doni. Di sisi lain, kini Enda ditemani oleh sang kakak berlalu pulang dengan dipenuhi oleh cahaya samar yang menghangatkan. Laju mobil yang ditumpanginya berjalan pelan namun pasti seperti burung yang terbang bebas setelah terlepas dari sangkarnya. Meskipun bayang-bayang sempat mengikutinya, kini hati Enda telah kembali terang. Sosok Gembul yang berjasa itu telah mengembalikan kecerahannya bagai mentari yang menepis kabut, membawa Enda kembali ke dalam hangatnya udara yang nyaman, terbebas dari sosok setan yang selama seminggu telah hinggap di tubuhnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Baru-barunya aja langsung dipikir ngakak nih sama kelakuannya si Gembul. Ngeselin banget si Gembul ya. Dan bagaimana di sini akhirnya ya, ternyata Ivo sebelum melaksanakan ritual pernikahan kemarin di Lumajang ya di Jawa Timur itu, ternyata Ivo diam-diam sudah meminta izin kepada Nani. Dan luar biasanya juga Nani di sini dia mengizinkan ya, karena kan juga cuma pernikahan bohongan ya. Seandainya Ivo baper ya itu bagian dari Ivo sendiri. Dan Bang Doni sendiri juga jujur. Akhirnya dia jujur walaupun jujur setelah melakukannya. Tapi di sini keren ya, Nani nggak marah. Jadi itu hanya pura-pura marah. Nani nggak marah dan karena memang hanya itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Ivo. Keren banget ya. Intinya Bang Doni sama Nani sudah baik-baik saja lagi. Dan baca puitis di depannya Gembul, katanya semua lagi merem ya kan. Naninya pergi, ada si lebar dari situ. Luar biasa, makanya keren banget ya. Dan di sini bagaimana juga Gembul kembali beraksi ya, bagaimana dia melihat Enda yang ketempelan ternyata. Jadi setelah kepulangan dari Lampung, menengok kebun kopi, ternyata masih ketempelan lah ya, bahasa kita ketempelan atau masih diikuti, dan itu yang membuatnya sakit. Ya mungkin karena mereka ngomong yang mungkin melakukan sesuatu yang baik kali di sana ya. Tapi by the way, kopi Sumatera, kopi Lampung itu enak-enak banget tuh. Itu bener-bener mantep kopinya teman-teman ya. Dan overall seperti biasa keren, pakai banget kisah-kisah dari Mas Dani, apalagi kisah warung kopi Bang Doni. Buat Mas Dani, jangan lama-lama ya. Pokoknya kisah selanjutnya jangan pakai lama, jangan sampai seminggu, teman-teman udah pasti kangen. Dan terima kasih atas kisahnya yang luar biasa Mas Dani SBR. Terus semangat berkarya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Mari kita ambil hikmah yang baik-baik saja dan kita buang yang buruk-buruk dari kisah barusan. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya,
Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyaman teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.